Menyempatkan waktu dalam Sekolah Inovasi Texas. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Tiara warahmatullahi Waalaikumsalam. cantik. Baik, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Tiara Trisofiani. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan mahasiswa pasca sarjana di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Bapak dan Ibu, selamat datang. Sekali lagi saya ucapkan di Sekolah Inovasi Peksos seri 164 dengan tema Strategi Pekerja Sosial dalam Pengembangan Desa Inklusif Modern. Waduh, dari temanya aja sangat-sangat interaktif seperti itu ya Bapak dan Ibu. Strategi seorang pekerja sosial dalam mengembangkan desa inklusif modern. Mengembangkan desa inklusif tapi dengan konsep-konsep modern, mungkin konsep Gen Z sekarang gitu, atau konsep-konsep yang lebih adaptable untuk eh, desa-desa seperti itu menjadi lebih inklusif lagi. Nah, narasumber kali ini Bapak dan Ibu merupakan mahasiswa pasca sarjana eh, tahun 2023 yang dimana beliau ini mahasiswa berprestasi, salah satu mahasiswa berprestasi seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, narasumber kita itu ada siapa ya? Saya panggil Akang, Mas, atau Kakak nih? Mas aja kali ya. Kita panggil Mas Hanifur Rabani. Halo. Halo Kak Tiara, selamat siang. Jangan Kakak dong. Oh, panggilnya apa ini? Kan saya adik kelas ini. Saya panggilnya apa? Akang atau AA atau Mas? Gimana baiknya? Mas juga boleh, Gimana Akang juga baiknya? boleh. Eh, Baik, kalau gitu saya panggil Mas Hanif. Boleh? Boleh, boleh. Oke. Sekarang ada di mana, Mas Hanif? Sekarang posisi lagi di Bandung. Oh, lagi di Bandung. Oke. Untuk kesibukan akhir-akhir Kenapa? ini sedang melakukan kegiatan apa? Sementara masih kuliah saja. Oke, masih kuliah. Nah, saya punya challenge kepada Mas Hanif. Kan biasanya saya yang memperkenalkan narasumber. Nah, kali ini beda. Mas Hanif akan memperkenalkan diri dari nama lengkap, atau mungkin tempat tanggal lahir, terus rumahnya di mana, punya pacar atau enggak, dan lain sebagainya. Boleh, Mas Hanif? Boleh, boleh. Oke, dipersilakan. Selamat siang, eh, peserta webinar pada kesempatan kali ini. Selamat siang, Ibu Tuti, Ibu Dwi. Eh, Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan kali ini dan terima kasih juga kepada Mbak Tiara yang berkenan dalam eh, memimpin berjalannya webinar pada siang kali ini. Tentu juga terima kasih juga kepada lembaga yang memfasilitasi eh, acara pada kesempatan kali ini. Izin memperkenalkan diri, saya Hanifur Rabbani, saya dari Sumeneb, kebetulan di bagian timur Pulau Madura, ke Jawa Barat, Bandung khususnya di Poltekkes eh, dalam rangka untuk meneruskan perjalanan mencari pengetahuan-pengetahuan yang mana eh, tentu berkaitan dengan pengetahuan kesejahteraan sosial. Karena saya sendiri sangat tertarik terhadap
rangkaian proses dari kesejahteraan sosial itu sendiri yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Mungkin sementara begitu perkenalan saya, Mbak Tiara. Baik, Mas Hanif, terima kasih sekali. Perkenalan singkat namun membawa penuh sejarah seperti itu ya, bahwasanya dari jauh-jauh dari Madura, dari Sumeneb, menempuh pendidikan sampai ke Bandung untuk menuntaskan cita-cita atau tujuannya. Baik, tanpa panjang-panjang lagi ya Mas Hanif, sudah siap untuk memaparkan materi? Kira-kira siap dan tidak siapnya harus disampaikan secara baik, Mbak Tiara. Oke. Setelah ini, Tiara izin untuk melakukan share screen terkait materi yang akan disampaikan. Kemudian, kepada narasumber kita siang hari ini, Mas Hanifur Rabani, dipersilakan untuk memaparkan materi. Terima kasih, Mbak Tiara. Yang sepertinya bahan bahan diskusi kita pada kesempatan kali ini sudah terlihat di layar. Apakah boleh saya mulai, Mbak Tiara? Boleh Mas Hanif, sangat dipersilahkan. Izin menyampaikan dan izin memaparkan terkait dengan judul yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu strategi kerja sosial dalam pengembangan desa inklusif. Eh, Seperti yang saya singgung barusan, bahwa saya sangat tertarik terkait dengan beberapa proses-proses rangkaian pemberdayaan. Kemudian saya juga melihat banyak sesuatu yang mungkin hanya sebatas penglihatan saya sendiri, terus kemudian dari berbagai berbagai fenomena-fenomena masyarakat yang tentu itu perlu juga didasari pada sesuatu yang sifatnya eh, secara pandangan teoritis dan seterusnya, untuk bagaimana kemudian saya juga bisa melibatkan terkait dari proses proses pemberdayaan itu sendiri. Sehingga dari proses pembelajaran saya juga di Magister Politek SS Bandung, di mana saya melakukan praktik lapangan karena basisnya terapan. Jadi selama 3 bulan dalam dalam satu semester itu, kami mahasiswa terlibat secara langsung di lapangan bersama masyarakat. Kemudian tentu juga bukan suatu hal yang baru terhadap beberapa program-program, tentu butuh atau bahkan sangat penting terhadap strategi-strategi bagaimana program-program bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Tentu dalam hal ini program yang termasuk terhadap pada kesejahteraan sosial. Eh, Kemudian mengapa saya tertarik pada pengembangan desa inklusif? Desa inklusif ini sebenarnya tidak ada secara khusus regulasi yang mendasari, karena ini merupakan wacana. Kemudian eh, tujuan dari desa inklusif ini sebenarnya lebih menekankan pada partisipasi dari masyarakat, kesetaraan, terus kemudian tidak mengecualikan siapapun, bahkan juga disabilitas, orang-orang yang termarginalkan, itu dilibatkan dalam proses-proses pemberdayaan dan kesejahteraan sosial. Sama halnya dengan desa tematik. Beberapa kota, beberapa kabupaten mungkin eh, seringkali melakukan upaya-upaya dalam memaksimalkan daerahnya dalam rangka untuk pembangunan daerah, pembangunan
eh, manusia dan seterusnya. Karena memang dari dasar hmm, pembangunan manusia untuk mencapai masyarakat madani. Kira-kira apa itu masyarakat madani? Masyarakat madani itu masyarakat yang beradab, hidup yang berdasarkan pada prinsip moral, menjunjung tinggi keadilan sosial, terus kemudian kesadaran untuk berpartisipasi secara penuh dalam kemajuan negara. Dan apa? Karena memang desa inklusif ini sebagai wacana, diharapkan mampu menjadi tinjauan teoritis yang dapat diimplementasikan secara praktis. Kemudian saya juga melihat bahwa aspek-aspek dan manfaat dari desa inklusif ini untuk peningkatan infrastruktur, kemudian pemberdayaan ekonomi, pendidikan inklusif, kemudian tadi peningkatan kesadaran dan kemudian eh, hak-hak desa itu harus terpenuhi. Masing-masing desa itu memiliki potensi-potensi, memiliki lahan, memiliki aset yang itu perlu pengelolaan secara serius. Dengan cara apa ya? Mungkin dengan cara komitmen secara bersama. Apalagi eh, akhir-akhir ini kita semua masyarakat manusia dituntut untuk melek terhadap teknologi. Itu perlu kita upayakan secara serius eh, dan kemudian tentu eh, melalui beberapa strategi-strategi dengan tujuan untuk diantaranya percepatan penanggulangan kemiskinan. Kemudian hmm, saya kalau boleh menyinggung sedikit, ada salah satu tokoh yang dia fokus mengkaji soal kontrak sosial. Sebut saja Rauseu. Dia eh, banyak membahas tentang bagaimana mengenai cara masyarakat, mengenai cara bermasyarakat dalam masyarakat. Kadang kebanyakan masyarakat kita mengalami disfungsi, kemudian mengalami sesuatu yang kalau boleh dibilang ter apa itu namanya ya, ter kalau misalkan mau dibilang terabaikan mungkin terlalu sarkas ya. Tidak terlibat atau tidak tidak ini saya kekurangan kata-kata, maaf, ya istilahnya termarginalkan. Kemudian dalam konsep kontrak sosial ini, menurut eh, Rausio, upaya manusia untuk melahirkan kekuatan baru di dalam kesatuan antar mereka. Kesatuan tersebut berdasarkan pada totalitas kekuatan yang lahir lewat kombinasi aneka totalitas kekuatan. Di antaranya ya kapasitas, kesadaran, terus kemudian kepedulian-kepedulian antar sesama, terus kemudian ya untuk bagaimana mengembangkan pengetahuan-pengetahuan, kepercayaan, seperasaan agar masyarakat tersebut melakukan perjuangan-perjuangan secara bersama tentunya. Dan kesatuan tersebut berdasarkan pada dorongan dimungkinkan untuk bertindak atau beraktivitas dalam kesatuan tersebut. Dalam perspektif sosiologis ada masyarakat perkotaan, ada masyarakat pedesaan. Kemudian dari perbedaan tersebut mungkin kalau saya lihat ada istilah kotalogi di mana orang-orang pedesaan berusaha untuk menjadi orang kota, begitupun sebaliknya. Itu saya rasa terjadi terjadi ingin terjadi pertukaran pertukaran pertukaran
peran dan seterusnya, saya kira. Kemudian dalam kontrak sosial, rasio itu memandang manusia memasuki era baru. Era baru yang dimaksud eh, yaitu era masyarakat politis atau keadaan politis. Mengapa rasio itu menyebut atau memandang manusia dalam kontrak sosial mengalami atau memasuki era yang baru? Karena mereka kebanyakan hanya memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yang mungkin mungkin sependek perjalanan saya dalam proses pemberdayaan, dalam proses perjuangan, dalam upaya kesejahteraan sosial, banyak juga sesuatu yang hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan sehingga kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu sedikit amat terabaikan. Masyarakat kita sudah tentu pasti eh, terbentuk dari beberapa rangkaian-rangkaian peristiwa dan kecenderungan. Apalagi dengan beberapa kemudahan akses teknologi, semua orang bisa mengakses berdasarkan dari gadget mereka masing-masing, sehingga mereka juga ingin berkesempatan merasakan apa yang dia lihat, apa yang dia cerna dari media media sosial ataupun dari teknologi yang dia eh, konsumsi. Kemudian John Locke itu menggambarkan sebuah sebuah istilah tabula rasa. Tabula rasa itu bagaimana kita terlahir secara fitrah, manusia, masyarakat itu terlahir secara fitrah, secara alamiah. Kemudian dari sifat tersebut memunculkan keadaan damai, keadaan tenang karena manusia itu memiliki akal pikiran yang menuntun dalam keadaan yang bebas dan setara. Kemudian hal-hal itu juga dipengaruhi beberapa faktor yang saya sebutkan barusan. Hmm, mungkin next ya Mbak itu sebagai awal saya pemantik untuk berikutnya. Kemudian selama saya praktikum saya eh, kebetulan mm, di lembaga di Yayasan Citra Bina Bangsa Indonesia itu tepatnya di Garut, di Kabupaten Garut, yang fokus pelaksanaan kegiatannya itu terhadap lingkungan hidup dan community development, persoalan sosial, kemanusiaan eh, dan keagamaan. Boleh dilanjut, Mbak? Nah, ini merupakan support system Citra Bina Bangsa Foundation. Mereka melakukan kebencanaan dan eh, reaksi cepat, kemudian pemuda olahraga dan pariwisata, kemudian pendidikan dan pelatihan. Di dalamnya juga sekolah gunung, layanan dukungan psikososial, kemudian sekolah darurat Pondok Ceria, pemulihan mata pencaharian pasca bencana. Itu yang dilakukan dalam yayasan ini. Kemudian juga sebagai pengembangan bakat ada sekolah basket Garut, Basketball Academy. Dalam pendidikan dan pelatihannya itu ada diklat kader konservasi, diklat lisensi Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, terfasilitasi. Lanjut, Mbak. Kemudian ini support system CBB Foundation. Yang selanjutnya lingkungan hidup, sumber daya alam, daerah aliran sungai di yayasan tersebut melalui Jagawana Telaga Bodas, Ekoletrasi Sungai Cimanuk, Serikandi Sungai Cimanuk, Bank Sumber Daya Sampah, kemudian kemudian komunitas peduli alam. Yang yang saya tertarik pada beberapa program tersebut pada lingkungan hidup SDA dan DAS ini. Di sana ada ekoletrasi Sungai Cimanuk. Kemudian ada Serikandi Biru Sungai Cimanuk, kemudian Bank Sumber Daya Sampah. Apa yang dilakukan bersama masyarakat oleh yayasan ini?
Dari Ekoliterasi Sungai Cimanuk, dia mereka itu eh, memanfaatkan lahan yang ada, kemudian juga membuat ekoenzim. Namanya ekoenzim itu pengganti dari semacam jenis sunlight, jenis rinso, dan itu bisa digunakan untuk membersihkan eh, perabotan-perabotan di rumah. eh dan itu sangat membantu terhadap eh, perekonomian. Kenapa demikian? Katakanlah mereka harus membeli rinso, katakanlah mereka harus membeli sunlight eh, untuk membersihkan perabotan. Tapi dengan adanya ekoenzim ini, masyarakat tidak lagi perlu membeli itu, sehingga ada save money lah. Ada apa yang seharusnya membeli itu, karena adanya ekoenzim tidak perlu lagi membeli. Terus kemudian di Sri Kandi Biru ini juga melakukan pemberdayaan melalui budidaya ikan. Kemudian ada juga hidroponik. Di pinggiran sungainya tertanam banyak tanaman-tanaman hidroponik, sehingga ia bisa dimanfaatkan sebagai kebutuhan masyarakat dalam dalam kebutuhan sehari-hari seperti makan, kemudian pemenuhan gizi, dan menghindari stunting gitu, gitu kira-kira. Next Mbak. Sebelum saya masuk ke Garut, sebelum saya masuk ke program ini, yayasan ini, maaf, eh perlu kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Garut eh masuk pada 5 besar eh, daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, hasil surveinya menyatakan bahwa Kabupaten Garut mengalami penurunan angka kemiskinan dari 10,42% menjadi 9,77%. Hal ini juga tentu mungkin karena ada beberapa upaya-upaya dari pemerintahan daerah untuk penanggulangan kemiskinan. Dan hal yang menarik adalah eh, kemiskinan itu selalu menjadi isu yang menarik untuk dibahas dan dikaji. Dan meskipun eh, dilakukan banyak upaya-upaya dalam eh, penanggulangan kemiskinan, eh, pembahasan soal kemiskinan dan dalam penanganannya selalu menjadi sesuatu hal yang 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 selalu semakin kompleks dan selalu update. Kemiskinan itu merupakan permasalahan sosial melalui kondisi individu, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, terus kemudian pendidikan, kesehatan, dan pada kebutuhan hal-hal lainnya. Soal penanggulangan kemiskinan terus dilakukan. Beberapa hal kayak bantuan-bantuan, terus kemudian ya program-program itu. Cuma terkadang itu belum maksimal. Kenapa demikian? Karena mungkin partisipasi dan kesadaran masyarakat selalu menunggu dari bantuan-bantuan pemerintah, tapi kesadaran untuk bagaimana dia terlepas dari kemiskinan itu belum belum tersadarkan. Ya, itu mungkin perlu upaya-upaya lanjutan. Kemudian juga di bagian negara-negara lain, tidak hanya di Indonesia,
eh, sepakat bahwa ini juga tertulis dalam dokumen SDGs bahwa kemiskinan menjadi prioritas secara bersama-sama. Kemudian, kemiskinan selalu digambarkan pada kondisi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan yang dimaksud mungkin diasumsikan pada terbatasnya aset, rendahnya tingkat upah, kemudian rendahnya merespon peluang, kemudian masyarakat juga kebanyakan cenderung kurang mampu mengakses informasi dan pelayanan-pelayanan sosial, juga terhadap pelayanan sosial, sehingga ya hal tersebut mengakibatkan pada lemahnya interaksi interaksi sosial dan mereka mungkin lebih termarginalkan. Eh, Salah satu kebijakan yang diambil untuk mengatasi kemiskinan adalah pemberdayaan. Kalau menurut Bapak Fahrudin, pemberdayaan itu bertujuan untuk meningkatkan potensi mereka sehingga dapat terlepas dari kemiskinan. Kemudian memberi peluang kepada masyarakat untuk memiliki kekuatan dalam mengakses sumber-sumber kehidupan serta dapat mengontrol kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pada pada realita di lapangan justru banyak beberapa program-program pemberdayaan sekali lagi disalahgunakan oleh masyarakat kita karena mungkin juga faktor-faktor lain, faktor-faktor ya seperti yang saya singgung barusan, persoalan minimnya kesadaran-kesadaran untuk berkembang sehingga berdampak pada kurang efektifnya program, ketergantungan terhadap program, terus kemudian kurang berpartisipasi sehingga selalu menjadi objek dan bukan sebagai subjek dari beberapa program. Mau keluar. Boleh dilanjut, Mbak. Kemudian, pemerintah Indonesia mewujudkan konsep collaborative governance dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Eh, karena penanggulangan kemiskinan ini adalah permasalahan bersama dalam 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 negara-negara kita Indonesia, tentu hal tersebut perlu dilakukan upaya yang sifatnya kolaborasi antara pusat, provinsi, kota, kabupaten, bahkan sampai tingkat lokal sekalipun. Itu sudah jelas diatur juga dalam pasal 1 nomor 15 tahun 2010 itu tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya ya Undang-Undang nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial. Pekerja sosial itu seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerja sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Itu kalimat yang tertuang di dalam pasal undang-undang ini. Kemudian bagaimana dengan orang atau seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik kerja sosial, tapi tidak mendapatkan sertifikat kompetensi? Apakah bisa disebut dengan kerja sosial? Mungkin secara profesi belum memenuhi standar. Cuma mungkin saja kita sebut sebagai penggerak sosial karena memang kepedulian kepedulian mereka untuk terlibat dalam penanggulangan penanggulangan kemiskinan. Tentu di dalam pekerja sosial ada praktik pekerja sosial juga sebagai penyelenggara pertolongan, terencana yang terpadu eh, untuk pencegahan disfungsi, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan pengembangan sosial. Itu tertuang secara jelas juga di dalam Undang-Undang eh, Nomor 14 Tahun 2019 ini. Kemudian selanjutnya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Secara umum mungkin tergambar pada dokumen SDGs itu bahwa masing-masing desa itu memiliki hak yang harus terpenuhi. Hak-haknya apa yang telah saya singgung soal infrastruktur, kemudian pemberdayaan ekonomi, pendidikan yang inklusif, kemudian peningkatan kesadaran dan lain-lain. Dan hal tersebut juga sangat butuh namanya pendamping. Dan hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pendampingan dan Masyarakat Desa. Pendamping itu ya sebagaimana mendampingi masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas kapasitas dalam pengelolaan BUMDes misalnya, dalam pengelolaan ekonomi misalnya dan lain-lain. Selanjutnya, Mbak. Nah, kemudian Serikan Biru ini merupakan pilot project dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut. Kemudian di sana ini eh, bekerja sama dengan Yayasan Citra Bina Bangsa untuk memberikan pendampingan dan melakukan pemberdayaan. Diskanak ini juga berafiliasi dengan beberapa stakeholder karena memang tujuan besarnya menjadikan desa-desa di Kabupaten Garut ini menjadikan desa yang inklusif, modern, kemudian kita boleh sebut juga sebagai desa tematik. Tentu perlu keterlibatan dari beberapa stakeholder. Selanjutnya, Mbak. Nah, untuk pilot project ini di Kampung Daya Handap sebagai tujuan besarnya itu berkaitan dengan isu ekonomi dan sosial, isu ketahanan pangan dan kesehatan atau stunting, kemudian isu sosial dan gender, kemudian isu lingkungan. Beberapa hal tujuan-tujuan ini sudah saya singgung di awal barusan. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini tahapan dan kerangka pendanaan dari Dinas Perikanan dan Peternakan. Ada 5 tahap. 5 tahap ini bergantung apa eh, proses dari per tahunnya. Pilot project ini dimulai pada 2023, di mana tahap pertama itu perencanaan dan penyiapan sumber daya. Kemudian yang kedua itu uji coba inovasi pembangunan pilot projectnya di Selandia Biru, ada 5 desa. Kemudian di tahun 2025 ini memasuki tahap ketiga, implementasi inovasi di 15 desa, yang diantaranya penguatan kelembagaan usaha, kerjasama lintas sektor dalam pengembangan dan di verifikasi usaha pertanian dan peternakan. Kemudian tahap selanjutnya di tahun depan itu pengembangan inovasi perluasan inovasi usaha kelembagaan usaha atau koperasi di tingkat kecamatan. Terus kemudian sebagai ujung dari tahap selanjutnya di tahun 2027 itu hmm, penguatan kelembagaan usaha di tingkat kabupaten, kemudian penguatan akses dan seterusnya. Kemudian sebagai targetnya 5 desa inovasi produksi 5 ton, kemudian 15 desa inovasi produksi 15 ton, kemudian selanjutnya 30 desa itu tiga lembaga koperasi, 1 lembaga permodalan, target produksi 30 ton. Kemudian target yang terakhir 50 desa inovasi, 5 lembaga koperasi, 1 lembaga korporasi, kemudian target
produksi 50 ton. Ini kalau misalkan dilakukan secara sepihak oleh Diskanak, mungkin sangat berat dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga keterlibatan dari multisektor itu sangat sangat diperlukan karena akan meringankan proses-proses ini karena ada banyak pihak yang membantu untuk mencapai target dari eh, program ini. Selanjutnya, Mbak. Nah, kemudian ini sedikit penjelasan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan. Ada 4 bahasan. Pertama, bina manusia merupakan upaya yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan, sebab manusia itu merupakan pelaku atau pengelola dari manajemen sendiri. Kemudian ada bina usaha yang merupakan orientasi pada perbaikan kesejahteraan ekonomi, sehingga menjadi bagian penting untuk mendukung proses manusia. Kemudian bina lingkungan dalam hal ini tidak hanya berbicara mengenai lingkungan fisik, akan tetapi dalam praktik juga perlu disadari bahwa lingkungan sosial sangat berpengaruh. Kemudian bina lembaga dalam hal ini untuk mendukung terselenggaranya bina manusia, usaha, dan lingkungan. Komponen di dalamnya ada persen, kepentingan, aturan, dan struktur. Ini merupakan 4 bagian yang menjadi fokus utama dalam pemberdayaan masyarakat dan pendampingan. Bina manusia itu masyarakat perlu diberikan kesadaran, perlu diberikan pengarahan-pengarahan, gambaran-gambaran. Jangan-jangan mereka tidak tidak memiliki kesadaran karena memang mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perjuangkan, eh, seperti itu kiranya. Karena jika masyarakat memiliki kesadaran penuh terhadap apa yang mereka miliki, aset, lahan, apa segala macamnya, itu kemungkinan besarnya bisa dikelola secara baik. Kemudian selanjutnya, Mbak. Nah, ini faktor utama penentu kuatnya program Komdev. Pertama, discovering strength, kemudian organizing and mapping, linking and mobilizing. Yang pertama itu mengidentifikasi kekuatan dan keunggulan komunitas, kemudian pemetaan potensi, aset yang dimiliki, terus kemudian mengoneksikan potensi dan mengarahkan komunitas untuk berkontribusi dalam program Komdev. Selanjutnya, Mbak. Ada community driven initiative, artian menciptakan inovasi dan inisiatif untuk mengembangkan program Komdev. Jadi masyarakat itu diajak untuk menginisiasi, eh, masyarakat itu diajak untuk memikirkan secara penuh apa selanjutnya yang akan dilakukan, apa selanjutnya yang akan dikelola, apa selanjutnya yang akan menjadi menjadi eh, apa menjadi aktivitas yang bisa membantu secara kesejahteraan sosial. Kemudian sustaining the process, mereka juga perlu diberikan gambaran bagaimana berkomitmen dalam menjalankan program-program yang sudah dilakukan secara bersama-sama. Sehingga hal itu tujuannya program dapat berlangsung secara berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan awal. Selanjutnya, Mbak. Kemudian eh, sebagai identifikasi kebutuhan desain strategi ada 2 bagian, ada sumber daya manusia, kemudian ada sumber daya alam. Sumber daya manusia itu sebagai penggerak, sebagai perencana dan pelaksana dari tujuan organisasi. Sumber daya alam yang berkaitan dengan segala sesuatu yang bersifat hayati, non hayati, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Selanjutnya, Mbak. Nah, kemudian pemanfaatan sumber daya. Kalau boleh saya singgung sedikit tentang master plan desa.
eh, master plan desa itu berbicara soal perencanaan tata ruang secara keseluruhan. Jadi mm, keterlibatan dari desa itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita menciptakan atau pengembangan dari desa inklusif. Di sana masyarakat dan pemerintah setempat mungkin secara bersama-sama menyusun dokumen perencanaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia tadi, kemudian yang berkaitan dengan sumber daya alam, dan itu dilakukan secara secara partisipatif. Dan sebagai tujuan besarnya ya optimalisasi kemudian pemanfaatan lahan-lahan yang dimiliki oleh daerah-daerah atau sebagai proses dari pengelolaan atau pemanfaatan dari sumber daya yang ada potensinya. Ada banyak contoh-contoh daerah-daerah yang sudah melakukan apa eh, pemberdayaan ini, di antaranya eh, Kabupaten Malang, Kota Malang. Itu tepatnya di Jawa Timur, bahkan kemarin itu mendapatkan penghargaan eh, karena berhasil eh, melakukan beberapa program-program yang menyelaraskan dengan eh, apa kebijakan dari pusat, sehingga dalam proses penanggulangan kemiskinan itu tercapai. Dan Kementerian Desa dan Pembangunan Tertinggal juga memiliki alat ukur dari IPM dan IDM. IPM itu Indeks Pembangunan Manusia dan IDM itu Indeks Desa Membangun. Tentu masing-masing desa perlu melakukan itu. Tercatat bahwa hari ini desa-desa yang tergolong dalam DM Mandiri itu berjumlah 17.207 desa. Kemudian desa yang berkembang itu mengalami peningkatan dari yang 22.882 kota menjadi 24.532. Kemudian yang tertinggal mengalami penurunan yang signifikan dari angka 33.592 desa atau kelurahan menjadi 6.100 desa. Dan ini hal tentu karena adanya kolaborasi pemerintahan pusat, provinsi, dan kota, dan bahkan di desa. Selanjutnya, Mbak. Nah, kemudian di kami, proses pembelajaran kami itu ada eh, materi rekayasa teknologi. Apa itu rekayasa teknologi? Rekayasa teknologi itu eh, secara sederhana merancang, membuat sesuatu atau memodifikasi dari satu model, satu desain, dari satu apa, dari satu eh ya dari pelaksanaan program dan seterusnya itu kita memodifikasi, kita mencoba untuk mencari eh, pengembangan-pengembangan dari model tersebut, dari desain tersebut. Dan berdasarkan di lapangan ditemukan bahwa YCBBI telah melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan terhadap program binaan. Kemudian Serikandi Biru diberikan bantuan oleh Diskanak berupa bibit ikan ternak. Kemudian Serikandi Biru dengan aset yang dimiliki berupa das dilakukan perawatan melalui pengerukan sungai oleh PUPR. Anggota Serikandi Biru mengharapkan adanya bantuan penunjang berkepanjang program yang dijalankan. Kemudian Serikandi Biru menjalankan program sudah berjalan 6 bulan dan hasil budidaya ikan belum maksimal. Serikandi Biru belum ada dari pihak luar, semisal tokoh masyarakat perusahaan YCBI mengharapkan adanya progres, komitmen, dan aksi nyata dari afiliator dan agar supaya perkembangan program binaan perluasan mitra pengelolaan sumber daya.
ini merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar kenapa perlu adanya rekayasa teknologi. Sri Kandi Biru sudah menjalankan beberapa program, terus kemudian dari hasil yang dijalankan seperti ekoenzim, terus kemudian budidaya ikan, terus kemudian hidroponiknya dan beberapa program-program yang lain, mereka masih belum punya pasar untuk proses penjualan di sana, terus kemudian beberapa hal lainnya sehingga perlu adanya dorongan dari pihak-pihak lain untuk mengatasi persoalan ini. Selanjutnya, Mbak. Nah, Yayasan Citra Bina Bangsa ini menggunakan strategi pentahelik. Pentahelik ini merupakan kolaborasi multi multi sektor, di antaranya itu government, bisnis, akademik, media, dan komunitas. YCPBI bersama Sri Kandi Biru sudah melakukan beberapa upaya untuk memaksimalkan dari rangkaian dari pentahelix strategi ini. Kemudian selanjutnya, Mbak, ini juga merupakan strategi pengembangan model kolaborasi hexahelix. Apa bedanya pentahelix dengan hexahelix? Kalau pentahelix itu tidak ada hukum dan regulasi. Kalau model kolaborasi hexahelixnya ditambah hukum dan regulasi. Jadi kalau pentahelix itu ada lima sektor. Kalau kolaborasi hexahelix terdapat enam bagian, yaitu eh, government, terus kemudian komunitas, industri atau bisnis, kemudian edukasi atau akademik, kemudian yang terakhir itu hukum dan regulasi dan media massa. Selanjutnya, Mbak, perbandingan desain. Untuk desain yang pertama itu peningkatan kapasitas secara umum. Kemudian untuk desain selanjutnya, program yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi lokal. Kemudian yang sebelumnya itu menggambarkan peran aktor secara garis besar. Kemudian setelah strategi pengembangan pada hexahelix, peran masing-masing unsur menjadi lebih konkret. Kemudian fokus utama diarahkan pada pembentukan kerangka program berbasis pendekatan partisipatif. Kemudian di model hexahelixnya, setelah melalui asesmen sosial dan serangkaian pelatihan, komunitas Kandi Biru lebih aktif mengambil peran dalam perencanaan dan pelaksanaan. Yang terakhir, perencanaan normatif menjadi berkembang menjadi rencana aksi yang konkret berorientasi pada pemanfaatan sumber daya lokal serta didukung oleh jejaring multi pihak yang lebih solid. Selanjutnya, Mbak. Sebagai kesimpulan dari pembahasan saya terkait dengan penelitian ini, program Sri Kandi Biru di YCBPI menegaskan bahwa keberhasilan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara kekuatan jaringan sosial dan kolaborasi multi aktor. Karena memang pada program ini perlu dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi. Jadi model hexahelix hadir sebagai kerangka konseptual yang mengorganisasi jaringan sosial ke dalam bentuk kolaborasi formal yang terstruktur. Kemudian partisipasi yang dibangun dalam program Sri Kandi Biru tidak hanya formalitas, melainkan diwujudkan dalam bentuk keterlibatan nyata komunitas pada setiap tahap. Kemudian Sri Kandi Biru berhasil menunjukkan bagaimana komunitas dapat menjadi aktor utama dalam pembangunan lokal ketika didukung oleh jejaring sosial
yang kuat dan kolaborasi lintas sektor yang konsisten. Kemudian selanjutnya hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi kolaborasi hexahelix, nilai dan etika perusahaan sosial membentuk kerangka integratif yang efektif dalam pemberdayaan komunitas. Selanjutnya penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, keterbatasan modal usaha, kapasitas teknis yang belum merata, serta akses pasar yang masih terbatas menjadi hambatan utama. Kemudian selanjutnya nilai partisipasi dan keadilan sosial memastikan bahwa semua aktor diposisikan sebagai mitra setara, bukan sekedar pelengkap. Mungkin itu saja dari saya dalam pemaparan ini. Saya kembalikan kepada Mbak Tiara selaku moderator. Terima kasih. Baik, Mas Hanif. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi membangun motivasi saya untuk melakukan tesis ini. Walaupun saya lagi semester 1, tapi langsung pengen langsung tesis aja gitu, Mas Hanif ya. Wah, luar biasa sekali tentang pengembangan desa inklusif yang modern yang saya ini menyoroti yang baru ini yang konsep modernnya ini apalagi dengan strategi tadi ada pentahelix, ada hexahelix itu menurut saya sangat kompleks seperti itu ya Mas Hanif ya. Nah, Bapak, Ibu, Akang, Teteh, Mas Mbak, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait strategi pekerja sosial dalam pengembangan desa inklusif modern, dapat ditanyakan di kolom komentar atau langsung saja untuk raise hand. Nah, seperti itu. Nah, Mas Hanif, untuk menjawab ini nih sebenarnya saya kepo seperti itu ya Mas Hanif ya, karena Mas Hanif yang ada di lapangan gitu. Oh, ternyata ada yang mau bertanya Mas Hanif. Ada dari Mas Nurullah Putra. Wah, luar biasa sekali. Sebentar, saya spotlight dulu ya, Mas Nurullah. Oke. Mas Hanif, bagaimana? Iya, Mbak. Oke, ini sudah ada calon penanya Mas Hanif. Kepada Mas Nurullah, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Hanif dan Mbak Tiara. Gelap ya, bentar. Oke, sudah. Oke, pertanyaan saya ada dua, Mas, yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan. Yang pertama, suara saya terdengar ya? Terdengar, terdengar. Menyala sekali ini. Oke, yang pertama Mas, berkaitan dengan apa saja sih tantangan utama yang Mas Hanif temukan selama Mas Hanif ini melaksanakan penelitian berkaitan dengan hexahelix di lokasi penelitian. Terus yang kedua Mas, berkaitan dengan penelitian Mas Hanif tersebut, apakah strategi kolaborasi kolaborasi hexahelix ini bisa juga diterapkan di daerah-daerah lain, Mas? Begitu. Itu aja, dua itu Baik, aja. terima kasih Mas Nurullah. Baik, Mas Hanif, apakah sudah jelas pertanyaannya? Iya, Mbak. Jelas, Mbak. Saya Baik, langsung jawab atau bagaimana, Mbak? boleh langsung dijawab, Mas Hanif? Baik. Eh, Selama di lapangan dalam penelitian ini, dalam proses strategi kolaborasi hexahelix ini, karena mungkin ya, saya selaku peneliti melihat bahwa eh, tidak adanya eh, pedoman dalam masing-masing masing-masing sektor itu, kayak misalkan eh, tidak ada komitmen yang serius. Sehingga itu juga menjadi tantangan terhadap program-program yang dijalankan. Kayak semisal dinas pariwisata, dinas pendidikan yang dilibatkan oleh apa yang dilibatkan oleh Diskanag waktu itu. Cuma
setelah program ini berlangsung, setelah program ini berjalan, tapi tidak ada tindak lanjut nih dari dinas-dinas terkait yang terlibat gitu. Contoh dari daerah aliran sungai yang sudah ada budidaya ikan, kemudian ada hidroponik, kemudian ada ekoenzim dan pelatihan-pelatihan anak-anak dan segala macamnya. Justru itu kan seharusnya menjadi nilai tawar yang sekiranya dari Dinas Pariwisata ini membantu untuk mempromosikan atau memberikan sesuatu hal yang lebih eh, sempurna kira-kira. Begitupun dari Dinas Pendidikan, misal eh ada ada eh, kegiatan-kegiatan di daerah pemberdayaan itu yang sehingga beberapa siswa dari sekolah-sekolah itu belajar secara langsung mungkin dari program-program yang dijalankan itu. Kemudian apakah bisa model heksailik ini diterapkan pada daerah-daerah lain? Sangat bisa karena dalam satu program ketika kita bisa jika dalam satu program kita lakukan secara satu lembaga atau satu ini dan kemudian tidak melakukan kolaborasi, saya pikir itu akan butuh waktu yang sangat panjang gitu kira-kira. Itu mungkin dari saya atas dari pertanyaan barusan. Oke, terima kasih Mas Hanif. Bagaimana Mas Nurullah Putra? Apakah ada yang dipertanyakan lagi? Oke, terima kasih Mas Hanif. Memang saya setuju dengan Mas Hanif yang sampaikan tadi bahwa memang kadang-kadang memang ada program baru itu partisipasi dari masyarakat juga stakeholder itu memang kadang-kadang menyebabkan ketidakefektifan program yang kita susun ya Mas ya. Memang beberapa kali memang saya dan teman-teman juga ketika melaksanakan program itu memang salah satu kendala utamanya memang partisipasi. Berarti memang sama dengan Mas Hanif juga. Oke, terima kasih banyak Mas Hanif. Sukses untuk tesisnya. Terima kasih Mas Nurul. Maaf jika kurang sempurna dari jawaban saya. Oke, aman banget. Terima kasih Mas Nur. Baik, Mas Hanif ada satu penyanyi lagi yang sudah resen dari Bapak Ferry Padli. Sebentar, saya akan spotlight. Baik, Bapak Ferry Padli, boleh di on mic? Oke. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Tiara atas kesempatan yang diberikan dan juga terima kasih kepada Mas Hanif atas ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat buat saya. Begini dari yang saya perhatikan apa yang disampaikan Mas Hanif tadi, itu mohon koreksi jika salah, itu untuk best practice yang dijelaskan itu lebih ke lembaga gitu kan. Lembaga ICCBI dan Serikandi Biru gitu kan. Nah, sedangkan untuk tema Zoom kita kali ini kan peran Peksos dalam membangun desa inklusif begitu. Nah, yang jadi pertanyaan pertama saya mungkin bisa Mas Hanif jelaskan yang peran Peksosnya di mana begitu? Apakah Peksos yang mendirikan lembaga ini ataukah di dalam lembaga ini ada Peksosnya begitu? Ya, jadi yang lebih spesifik Peksosnya. Peran Peksosnya begitu, bukan peran lembaganya. Karena ketika bicara lembaga ada banyak pihak yang terlibat, bukan hanya Peksos saja begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bicara desa, tentu memiliki karakter yang berbeda gitu, antara desa satu dengan desa lain. Antara desa yang di daerah pegunungan dengan desa yang di pesisir pantai pasti berbeda. Apakah pendekatan yang bisa kita berikan dalam membangun desa inklusif ini sama ataukah harus melakukan penyesuaian gitu?
Itu yang mohon maaf agak banyak pertanyaannya. Yang ketiga, menurut Mas Hanif sendiri, desa inklusif yang ideal itu seperti apa? Karena tidak akan mungkin ada yang istilahnya 100% sempurna gitu. Yang istilahnya yang berhasil itu seperti apa? Itu. Terima kasih Mas Ferry atas 3 pertanyaannya. Mbak Tiara, saya izin menjawab. Boleh, Mas Hanif, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Mungkin Hanif. terima kasih pertanyaannya Mas Ferry. Eh, kemudian Mas Ferry izin menjawab dari pertanyaan yang ketiga dulu. Eh, Memang betul, artian setiap proses-proses pemberdayaan untuk mengatakan atau mendekati kata sempurna itu mungkin sulit ya. Cuma sebagai pandangan dari beberapa program lain mungkin sebagai percontohan seperti di Malang itu ada namanya Kampung Tukang. Kenapa dinamakan Kampung Tukang? Karena kebanyakan mereka masyarakatnya itu menjadi tukang bangunan, kemudian dan penyedia pelayanan jasa seperti itu. Terus kemudian eh, beberapa orang yang peduli terhadap itu dan melihat potensi itu sehingga eh, di apa istilahnya diberikan pembelajaran soal bagaimana dalam proses pembangunan kayak misalkan desain rumah atau segala macamnya atau bahkan bentuk-bentuk dari kebutuhan-kebutuhannya itu disediakan pelatihan dengan teknologi begitu. Dia memanfaatkan beberapa teknologi untuk membantu para tukang-tukang ini sehingga hal tersebut juga menjadi tambahan terhadap kebutuhan mereka sehari-hari. Eh, karena memang kesejahteraan itu kalau boleh saya sederhanakan itu kan sebenarnya rasa aman ya Mas ya. Rasa aman dari apa? Dari materi, kemudian dari emosional, dari sosial, kemudian dari spiritual. Kemudian hal tersebut juga mungkin ada indikator atau alat ukur untuk melihat itu dari alat ukur yang secara pribadi dan secara umum. Mungkin karena memang ini sifatnya dilakukan secara bersama-sama, eh, bisa kita kategorikan sebagai desa inklusif modern. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang nomor 2, masing-masing desa, masing-masing daerah itu eh, memiliki karakter yang berbeda-beda. Saya sepakat dengan hal tersebut, Mas Ferry. Apalagi yang di daerah pesisir, kemudian di daerah pegunungan dan sesuatu yang lainnya. Terus kemudian apakah kita bisa seragamkan dalam satu program? Saya pikir itu justru akan menjadi kesulitan bagi daerah-daerah lain. Kenapa demikian? Karena memang secara geografis, secara demografis mungkin memiliki perbedaan-perbedaan, memiliki beberapa potensi-potensi yang tidak bisa dipaksakan. Jadi mungkin baiknya disesuaikan saja eh, dengan potensi-potensi yang ada sesuai dengan di daerah masing-masing. Kemudian eh, berkaitan dengan pemaparan hari ini, kenapa kok tidak terlalu masuk terhadap peran Texasnya? Kenapa kebanyakan saya selaku peneliti lebih banyak menggambarkan dari program yayasannya. Satu, Mas Ferry mungkin juga dari yayasan ini ada beberapa yang mendampingi dari kegiatan-kegiatan Sikiran di Biru. Kemudian salah satunya juga ada yang menjadi pekerja sosial. Terus kemudian
hal-hal yang dilakukan apa? Hal-hal yang dilakukan itu mengenai dengan pengembangan sosial, mengenai dengan pemberdayaan sosial, mengenai juga dengan beberapa pencegahan-pencegahan disfungsi ketidakberfungsian sosial. Eh, saya pikir peran Peksos itu ya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Eh, Mas Ferry, mohon maaf jika jawaban saya kurang sempurna. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Hanif. Bagaimana kepada Mas Ferry? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau mungkin ada yang perlu diperjelas kembali? Ya, kalau boleh, ini saya baru ingat ini. Ini kan ada desa inklusif, ada juga desa ramah disabilitas gitu kan. Kalau ramah disabilitas itu kan fokusnya ke disabilitas saja kan. Nah, sedangkan inklusif ini kan lebih luas. Artinya apa? Ada banyak kelompok yang terlibat. Kelompok rentan, entah itu penyandang disabilitas, perempuan, anak, lansia, orang miskin, maupun kelompok minoritas. Nah, yang jadi pertanyaan saya, pendekatan yang ideal digunakan seperti apa? Apakah per kelompok atau apakah lewat advokasi sehingga semuanya tercover gitu? Atau lewat mungkin lewat ya lewat kebijakan ataupun mungkin lewat pendidikan gitu yang paling tepat untuk eh, membangun desa inklusif yang melibatkan banyak kelompok rentan ini. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf kalau pertanyaan saya terlalu banyak. Terima kasih Mas Ferry. Untuk cara yang tepatnya apakah melalui pendekatan secara berkelompok, kemudian dengan cara perorangan atau pendekatan kebijakan, karena mungkin kalau di lapangan itu fleksibel, jadi kalau saya pribadi mungkin lebih lebih perlu disesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Kalau yang di lokus saya, penelitian saya ini melalui pendekatan perorangan, kemudian sambil lalu juga disokong dengan pendekatan melalui eh, pendekatan bersama komunitas, Mas Ferry. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Mas Hanif. Bagaimana Mas Ferry? Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih Mas Hanif, terima kasih Mbak Tiara. Terima kasih kembali Mas Ferry. Baik, bagaimana Mas Hanif? Apakah masih sanggup untuk menjawab pertanyaan lagi? Ada satu pertanyaan di kolom chat dari Mbak Vina Nur A. Perkenalkan, saya Vina, ingin bertanya terkait dengan strategi Peksos dalam pengembangan desa inklusif modern. Pembahasan ini sangat menarik, di mana inklusif itu identik dengan adanya keterlibatan kelompok tertentu, baik anak, disabilitas, maupun lansia. Nah, pada pengembangan ini, apakah ada keterlibatan unsur tersebut dan bagaimana peran mereka dalam pengembangan desa inklusif tersebut? Terima kasih. Apakah sudah jelas pertanyaannya, Mas Hanif? Iya, jelas Mbak Tiara. Baik, silakan untuk dijawab. Karena betul, karena memang apa dari pengembangan dari desa inklusif modern ini melibatkan banyak banyak latar belakang ya. Kemudian apa strategi yang tepat, strategi yang sekiranya bisa menjawab eh, apa dari pertanyaan ini.
sesuatu yang bisa dioptimalkan, sesuatu yang bisa dilibatkan secara penuh tanpa pengecualian siapapun, dan hal itu dalam rangka sebagai keadilan sosial, kemudian untuk penanggulangan kemiskinan, dan untuk dalam rangka kesadaran eh, dari masyarakat untuk berpartisipasi sebagai wujud dari perjuangan kemajuan negara, itu sudah menjadi cukup jawaban. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Mas Hanif. Bagaimana kepada Mbak Vina? Apakah Mbak Vina hadir? Oh, sepertinya diwakilkan moderator. Sudah cukup jelas, Mas Hanif. Gitu. Baik, terima kasih Mas Hanif dan Mbak Vina. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bapak dan Ibu, Akang, Teteh, Mas, Mbak? Baik, jika belum ada, mungkin sambil merefresh-refresh lagi ya Mas Hanif ya. Nah, ini sebenarnya Tiara ini kepo Mas Hanif ya, tentang tesis Mas Hanif yang mengembangkan desa secara modern, inklusif modern seperti itu. Nah, ini kan dengan konsep pengubahan komunitas yang berarti menyatukan atau mengolaborasikan komunitas, apalagi dengan strategi tadi pentahelix, hexahelix, seperti itu. Nah, pasti kan banyak tantangan, banyak kesusahan yang dihadapi di lapangan seperti itu. Nah, untuk menyatukan beberapa kepala atau beberapa komunitas itu, apa yang dilakukan Mas Hanif, serta solusi seperti apa yang Mas Hanif lakukan supaya kendala-kendala itu dapat diatasi? Ya. Kalau boleh saya sebut, itu saya sebut end-to-end review namanya. Ah, Ada review pedoman, kemudian ada review evaluasi, kemudian ada review pelaksanaan. Jadi di sana ada apa istilahnya ya? Ada semacam modul dari masing-masing yang sekiranya bisa bisa dievaluasi secara bersama-sama sesuai dengan background mereka masing-masing. Seperti itu, Mbak Tiara. baik Mas Hanif, terima kasih. Berarti memang harus disesuaikan ya Mas Hanif ya. Kalau misalkan ada yang tidak hadir mungkin dengan home visit dan lain sebagainya ya Mas Hanif ya. Betul, betul. Baik Mas Hanif, apakah Bapak dan Ibu, Akang Teteh, ada yang memberikan feedback Mas Hanif di komen bahwasanya dari jawaban pertanyaan di awal bahwa strategi yang dijelaskan bisa diaplikasikan ke setiap desa. Yang jadi perhatian, bagaimana dalam pengembangan desa inklusif diaplikasikan ke desa lain dengan kondisi sosial yang berbeda. Kondisi sosial yang dimaksud seperti tipe masyarakat tertutup ataupun tipe masyarakat yang mendominasi sehingga sulit menerima hal-hal baru. Seperti itu, Mas Hanif. Saya pikir itu eh, perlu kayak semacam pengkajian secara mendalam kembali. Artian demikian itu kayak misalkan suku Baduy, kayak misalkan beberapa daerah yang sekiranya tidak bisa untuk diajak beradaptasi dengan perkembangan kebaruan zaman misalnya. Ya, memang itu putus apa itu merupakan tantangan yang sangat luar biasa. Memang ya sejatinya dalam program pemberdayaan kan melihat apa yang dia butuhkan, bukan apa yang kita butuhkan kan. Jadi
kita menyesuaikan dengan apa-apa yang menjadi kebutuhan dasar dari masing-masing daerah tersebut. Jadi persoalan model kolaborasi ini bisa dilakukan setelah disepakati oleh masyarakat lokal. Demikian Mbak Tiara, saya pikir. Baik, terima kasih Mas Hanif. Memang walaupun berbeda-beda, berarti tetap memang harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan dari setiap desa ya. Betul Mas Hanif? Betul Mbak Tiara. Oke, eh, bagaimana Bapak Ibu, Akang Teteh, Mas Mbak, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh, ada yang tanya. Mas Pudi, wah sebentar saya spotlight dulu ya Mas Pudi. Oke, Mas Pudi. Oh ya, Boleh terima kasih. menyampaikan pertanyaan Mas Pudi? Baik, terima kasih kesempatannya, moderator Tiara dan Mas Hanif. Em, Lumayan tertarik ini untuk pengembangan komunitas gitu ya, Mas Hanif. Em, Budi ingin bertanya, menurut Mas Hanif ini sebagai yang sudah berpengalaman gitu, model pengembangan komunitas yang baik itu yang seperti apa gitu, Mas? Penasaran saja gitu. Terima kasih. Maaf Mas, boleh digambarkan maksudnya modal pengembangan yang dimaksudkan Mas? Modal pengembangan kapasitas atau pengembangan masyarakat atau apa gitu, Mas? Seperti pengembangan kapasitas masyarakat atau bagaimana gitu Mas yang eh, paling baik gitu Mas, paling efektif menurut Mas Hanif gitu. Hmm. Kalau yang efektif apa ya kira-kira ya? Saya pikir berkaitan dengan itu Mas, kita perlu melihat dari indikator kebahagiaan yang saya rangkumkan sebagai kebahagiaan hidup, kemudian dimensi perasaan dan dimensi makna hidup. Keberhasilan hidup meliputi kepuasan kayak kayak semacam semacam apa ya eh, kepuasan batin misalnya, dan itu kan nggak bisa ditukar dengan apapun ya Mas ya, soal kebahagiaan yang begitu-begitu itu dalam pemaknaan hidup seperti itu. Seperti contoh kayak misalkan eh, pembudidaya hidroponik, kemudian ada juga pencipta beberapa pupuk yang 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 itu eh, melalui produksi sampah-sampah. Terus kemudian justru bukan untuk diperjualbelikan, tapi hanya dibagikan kepada masyarakat-masyarakat secara sukarela, secara keikhlasan, dan itu menjadi kepuasan batin tersendiri terhadap mereka itu sederhana sekali tapi susah untuk dilakukan. Mungkin itu saja Mas Budi. Oh, baik-baik Mas. Berarti eh, tergantung gitu ya Mas, bagaimana kebahagiaan dari komunitas itu sendiri gitu ketika masyarakat atau komunitas merasa puas gitu tuh itu hal yang paling baik gitu ya Mas untuk melakukan pengembangan komunitas gitu ya Mas. Eh, Sesuai saya kebutuhan gitu ya Mas. saya pikir demikian Mas Budi. Mungkin Oh. selanjutnya eh, ah, bisa ditemukan pada percontohan-percontohan yang lain. Oh, baik. Terima kasih Mas Hanif. Sama-sama Mas Budi. Baik, terima kasih Mas Hanif dan Mas Budi. Bagaimana Mas Budi? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih juga Mas Budi. Bapak, Ibu, Akang Teteh,
Mas, Mbak, Uni, udah, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau mungkin sudah cukup jelas? Tidak terasa sekali ya, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 14.31. Mas Hanif, bagaimana perasaannya Mas Hanif setelah menyeminarkan hasil penelitian setelah itu tanpa di planning ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar dugaan dari Mas Hanif. Bagaimana perasaan Mas Hanif? Sangat luar biasa sekali antusias dari peserta webinar kali hari ini. Dibantu juga dengan Mbak Tiara selaku yang memimpin berjalannya acara webinar pada kesempatan kali ini sangat luar biasa. Tentunya karena memang calon-calon masa depan yang sangat dibutuhkan oleh negara kita ini. Baik, Mas Hanif, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Sudah cukup jelas dan Tiara juga merasa, waduh ini ilmu baru Tiara, apalagi tadi baru dengar pentahelix, hexahelix seperti itu, baru dengar dan menjadi ilmu baru yang nantinya mungkin Tiara dan teman-teman dan Bapak Ibu ke depannya akan mengolaborasikan lintas sektor untuk membangun desa yang inklusif atau pengembangan dari masyarakat. Nah, Mas Hanif, saya meminta sebelum berakhir Sekolah Inovasi Pexas ini meminta closing statement dari Mas Hanif. Silakan Mas Hanif. eh Mungkin sedikit saja, pemerintah itu tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah hanya mengupayakan banyak cara, banyak penyesuaian-penyesuaian, dan itu akan berhasil jika masyarakat sadar secara penuh dan berpartisipasi secara baik terhadap apa penunjang atau program-program yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Mungkin itu saja Mbak Tiara. Terima kasih. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan Mas Hanif kepada kami semua, peserta Sekolah Inovasi Pexos seri 164 bersama narasumber Mas Hanif Warobani. Kemudian saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada peserta webinar Sekolah Inovasi Pexos seri 164. Sampai jumpa di webinar Sekolah Inovasi Pexos selanjutnya. Saya tutup dan saya memohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa untuk mengisi absennya Bapak dan Ibu. Baik, sekali lagi saya berterima kasih dan memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren Mas Andi. Terima kasih Mbak Tiara sudah dipandu ya Mbak, dan terima kasih kepada Sekolah Inovasi Pexos pada kesempatan kali ini. Ibu Tuti, Ibu Dwi, terima kasih. Ada masalah ini harus masuk cintanya katanya ya. Betul, betul. Karena pindah domain, Pak. Terima kasih Jadi semua. Saya migrasi. izin Oh, end karena meeting nama for ininya all Bali ya. kan saya tag di Iya, itu. Nah, besok nggak tahu lagi.